Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel Acil Belajar dan Berkarya. Sesuai janji saya, video kali ini akan membahas tentang pembagian 10, 100, dan 1000. Sama seperti perkalian 10, 100, dan 1000, menghitung pembagian dengan metode ini bisa digunakan pada semua bilangan yang mengandung angka 0 di belakangnya, seperti 10, 100, 10.000, 1 juta, dan seterusnya, 120, 960, 4.800, 9.570, dan seterusnya. Dan tidak bisa dipakai pada bilangan yang nolnya di tengah seperti 105, 202, 2021, 5005, dan seterusnya. Cara menghitung perkalian 10, 100, dan 1000, nolnya ditambahkan di belakang dan komanya mundur atau bergeser ke kanan atau ke angka yang lebih kecil. Sedangkan cara menghitung pembagian 10, 100, atau 1000, nolnya dikurangi sesuai dengan jumlah nol bilangan pembaginya. Supaya lebih jelas, yuk langsung saja kita saksikan bersama videonya. Langsung saja ya, kita bahas tentang pembagian 10, 100, dan 1000. Contoh soalnya itu yang pertama 120 dibagi 10, kemudian yang kedua 15.000 dibagi 100, yang ketiga 8.000 dibagi 2000, yang keempat 720 dibagi 100, yang kelima 960 dibagi 1000, yang keenam 4.800 dibagi 4000, yang ketujuh 0,25 dibagi 10, yang ke-8 1,78 dibagi 100, dan yang ke-9 8,5 bagi 500. Yuk langsung saja kita bahas contoh soal satu persatu. Contoh soal yang pertama yaitu 120 dibagi 10. Masih ingat perkalian kemarin waktu sebelum ini? Nanti bisa dilihat di linknya di deskripsi ya. Untuk perkalian itu kalau ada 10, misalkan 10, itu nanti nolnya ditambahkan di belakangnya. Karena ini pembagian, kalau maka dikurangi sebanyak angka 0 yang membagi. Misalkan nih 120 dibagi 10, 10 nolnya ada 1, maka nolnya dikurangi 1, ini dikurangi 1, dicoret, sebelah sini juga dikurangi 1, jadinya 120 dibagi 10 hasilnya adalah 12. Gampang sekali atau mudah sekali ya. Yang nomor 2 yaitu 15.000 dibagi 100, caranya sama dengan yang di atas tadi. 100 nolnya ada berapa? Ada 2. 15.000 nolnya ada 3. Karena perkalian cara ngitungnya pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian nolnya ditambahkan, kalau pembagian itu dikurangi. Nolnya ada berapa? Ada 2. 1, 2. Berarti ini juga dicoret 2. 1, 2. Masih berapa? 150. Ini cara paling 3. 8.000 dibagi 2000. 2000 nolnya ada berapa? Ada 3. 8.000 ada 3. Dicoret. 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, 2, 3. Berarti sisa angka berapa? 8 dibagi 2. 8 bagi 2 ada berapa? Dapat berapa kemarin? Ya, dapat 4. Gampang kan? Ya. Sekarang yang nomor 4 yaitu 720 dibagi 100. Nah, kalau ini nanti gabungan antara nyoret 0 dengan apa itu? Komanya kalau kemarin perkalian, kemarin komanya mundur ke arah angka yang lebih mundur ke kanan atau ke arah angka
yang lebih kecil. Kalau pembagian itu maju, komanya nanti maju atau ke arah angka yang lebih besar ya. Yo, 100 nolnya ada berapa? Ada 2. Sedangkan 720 ada 1. Berarti yang dicoret cuma 1 aja, enggak boleh 2. Nanti ikut siapa? Iya, yang 1. Ya, dicoret 1, ini 1, ini 1. Berarti masih ada 72 dibagi 10. Sekarang ditulis dulu 72 dibagi 10. 72 dibagi 10. Kalau perkalian kemarin komanya mundur. Sekarang komanya maju. 72 ini sebenarnya adalah 72,0. Karena koma 0 maka biasanya koma nolnya ini enggak ditulis. Karena ini mau digunakan untuk pembagian, maka enggak apa-apa kalau ditulis lagi komanya ya. Maksudnya 72 ini itu adalah koma 0. Kemudian dibagi 10, caranya bagaimana? Seperti tadi pembagian itu maju 1 langkah atau ke arah kiri atau ke arah angka yang lebih besar. Karena 10 nolnya 1, maka majunya 1 kali. 1. Yang terakhir yang dipakai komanya. Berarti hasilnya adalah 7,2. Sekarang yang nomor 5 yaitu 960 dibagi 1000. 1000 nolnya 3, 960 nolnya 1. Bagaimana ini? Ya, caranya sama kayak tadi. Di sini dicoret 1, di sini dicoret 1. Kemudian ditulis aja angka 96. Ditulis angka 96. Berarti 96 dibagi 100. Dibagi 100. 100 nolnya ada berapa? Ada 2. Seperti tadi. Ini 96 itu maksudnya 96,0. Karena koma 0 biasanya enggak ditulis. Karena ini mau dipakai untuk menghitung pembagian supaya mudah, maka ditulis lagi. Kembali lagi ini 100 nolnya ada berapa? Ada 2. Berarti nanti ini maju ke kanan, maju ke kiri atau ke angka yang lebih besar. 100 nolnya 2 maju 2 langkah 1, 2. Yang terakhir yang dipakai. Ini kok ini enggak ada angkanya, kok ada komanya, terus bagaimana? Ya, ini harus bisa dikasih 0, harus dikasih 0. Ya, berarti hasilnya adalah 0,96. Ya. Sudah paham? Contoh soal yang ke-6. 4.800 dibagi 4.000. Caranya sama seperti tadi. Kalau ada nolnya dikurangi dulu. Setelah itu baru dicari pakai koma. Komanya maju ke arah yang lebih besar atau maju ke kiri. 4.000 nolnya ada 3, sedangkan 4.800 ada 2. Berarti cukup 2 saja yang dicoret. Sini coret 2, 1, 2, di sini juga coret 2. Berarti sisa 48 dibagi 40. Biar gampang, kalau saya dulu waktu masih sekolah, itu kalau ada 0, nolnya kalau pembagian atau perkalian, nolnya itu saya simpan dulu. Yang agak susah dulu yang dikerjakan. Berarti 48 dibagi 4. Ini masih ada nyimpen 1 ya, nyimpen 01 disimpan dulu. Kita pakai pembagian Porogapet seperti dulu itu yang waktu pernah dibahas. Nanti coba dilihat di linknya ya, pembagian Porogapet ya, bisa dilihat di situ. 48 dibagi 4. 4 bagi 4 1, 1 kali 4 4. 4 kurangi 4 0, ini 8. 8 bagi 4 2, ini 8, 0. Berarti hasilnya adalah 12.
12 dibagi 10. Kenapa 10? Karena ini kan ini tadi sudah dibagikan, tinggal ini tinggal 1, ini tinggal 12, berarti ini 10. 12 dibagi 10. Kalau biasanya dulu waktu di SMA itu biasanya caranya gini, per itu sama dengan bagi. Kalau dulu waktu di SMA saya gitu, 1 1, sini 1 1, berarti tinggal 48 dibagi 4, ini sini, ini 1, ini 12, berarti tinggal 12 dibagi 10 ya, sama kayak ini, 12 dibagi 10. 12 dibagi 10 nolnya ada berapa? Ada 1. Ini asalnya adalah 12,0. Karena 1 maka maju 1 kali, berarti hasilnya adalah 12, maka hasilnya adalah 1,2. Sudah paham? Latihan soal nomor 7 yaitu 0,25 dibagi 10. Kalau ada angka langsung 0, desimal itu langsung ditulis aja, karena ini tinggal maju melangkah ke kiri atau maju berapa kali sesuai dengan pembagiannya. Karena ini dibagi 10 nolnya ada berapa? Ada 1. 10 nolnya ada 1, maka ini maju ke kiri atau ke angka yang lebih besar, maju 1 langkah, 1. Yang dipakai adalah koma yang di belakang. Karena ini tidak ada angkanya, maka otomatis adalah angkanya 0. Maka hasilnya adalah 0,025. Contoh soal nomor 8, 1,78 dibagi 100. Kalau ada angka desimal, langsung aja ditulis ya, biar gampang. 1,78 dibagi 100. 100 nolnya ada berapa? Ada 2. Berarti komanya tinggal maju ke kiri 2 langkah. Ke kiri 2 langkah. 1, 2. Yang dipakai adalah koma yang terakhir. Karena ini tidak ada angkanya, kasih 0. Yang dipakai adalah yang terakhir di sini. Ini dihapus. Berarti hasilnya adalah 0,0178. Sudah paham? Ya. Contoh soal yang ke-9 yaitu 8,5 dibagi 500. Kalau ada soal seperti ini sudah ada desimal dulu, biasanya anak langsung down, tidak mau langsung ini bagaimana, susah sekali pakai koma-koma. Padahal kalau tahu caranya itu semuanya mudah. Yuk, supaya nggak bingung, ini supaya nanti dibaginya utuh, supaya utuh ini komanya kan ada 1 dikali 10, karena 1 ya, semuanya dikali 10 kali 10 biar nanti utuh, jadinya 85 dibagi 5.000 ya. Kalau seperti ini nanti jadinya ngitungnya lebih mudah. Caranya bagaimana ini? Ya, nolnya disimpan dulu, dihitung dulu yang 85 pakai porogapet, dibagi 5. 8 bagi 5, 1 kali 5, 5. 8 dikurangi 5, 3 dibagi 5 nggak bisa, nurunkan 5. 35 bagi 5, 7 kali 5, 35. Berarti 85 dibagi 5 itu hasilnya adalah 17. Ditulis di sini 17. Ini karena tadi sudah ini dapat 1, ini
17. 17 dibagi 1000. 1000 nolnya ada berapa? Ada 1000 nolnya ada 3. Berarti nanti ini 17 itu maksudnya 17,0. Nah, berarti ini bagaimana? Dibagi 1000, nolnya ada 3. Berarti maju 3 langkah. 1, 2, 3. Yang enggak ada angkanya kasih 0. Yang dipakai adalah koma yang terakhir. Ya, hasilnya adalah 0,017. 0 di belakang itu enggak kepakai. 0,017 ya. Sudah paham? Metode ini harus dikuasai ya sobat, apabila mau mempelajari konversi panjang, luas, volume, dan berat atau massa. Jika sudah menguasai metode ini, dijamin insya Allah tidak akan kesulitan dalam mempelajari konversi panjang, luas, volume, berat atau massa. Demikian video tips dan trik cepat menghitung pembagian 10, 100, dan 1000. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi bagi yang menonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video konversi satuan panjang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.